Assalamualaikum, kembali lagi di channelnya Rizky Akbar bersama aku Rizky. Sekarang di kanan kiri kita, ini ada mobil yang mau kita banding-bandingin ya. Kenapa? Karena mobil ini identik, mirip ya. Meskipun mereka satu dari Honda Mobilio dan satu lagi dari Nissan Grand Livina ya. Jadi kita akan ngebahas kira-kira kalau kita mau beli ya, kita pilih yang mana. Kita langsung mulai dari yang pertama. Oke, yang pertama yang mau kita bahas itu adalah misalnya persamaannya dulu antara kedua ini ya. Jadi mereka berdua ini pertama sama-sama LMPV ya, low MPV. Mobilio 3 baris dan Nissan juga 3 baris gitu. Dan Mobilio penggerak roda depan, Nissan juga sama, Livina penggerak roda depan. Dan sama-sama rendah ya, Mobilio ini depannya rendah, ground clearance-nya rendah. Ini juga rendah, meskipun ada perbedaan sedikit-sedikit, tapi intinya mereka berdua nggak setinggi Avanza maupun Xenia gitu. Lalu mobil ini juga memiliki fitur-fitur yang mirip ya, dengan kelas yang sama. Mereka ini sama-sama pakai airbag, sama-sama pakai ABS ya, dan mereka juga sama-sama pakai power window dan juga electric mirror. Jadi untuk secara fitur mereka ini juga sama. Nah yang kedua kita akan bahas tentang BBM-nya. Kira-kira BBM-nya mana ya? Nah kalau di Nissan ya, ini di MID itu 14 kilo per liter ya, itu cukup irit ya. Tapi di Nissan ini dia nggak ada fitur Eco, tapi untuk MID-nya ya di Multi Information Display BBM-nya itu sekitar 14 kilo per liter. Nah kalau si Mobilio dia memang lebih sedikit ya, 12 kilo per liter, tapi ini Matic ya, dan ini manual. Biasanya sih Matic memang lebih boros sedikit daripada si manual gitu. Tapi di sini ada fitur Eco-nya. Jadi kalau mau cari fitur Eco, maka di sini lebih cocok buat kamu pilih. Nah, yang kedua adalah untuk kuncinya sendiri ya. Kalau Nissan dia masih terpisah kayak gini ya. Jadi dia udah immobilizer memang, tapi kuncinya dan remote-nya itu pisah. Sementara kalau untuk Honda dia nyatu ya. Jadi antara remote dan kuncinya itu nyatu. Jadi kalau tampilan keren sih, aku lebih suka juga yang Honda ini gitu. Yang ketiga adalah pajak. Kalau pajaknya kira-kira mana lebih mahal antara Mobilio sama Grand Livina? Kalau Mobilio pajaknya itu sekitar 3,4 juta ya. Bahkan yang tipe S sendiri pun yang rendah itu pajaknya 3 juta. Tapi kalau yang Grand Livina itu pajaknya nggak sampai 3 juta. Dia cuma sekitar 2,7 juta, 2,6 juta. Jadi kesimpulannya untuk kedua mobil ini pajak mereka itu mirip dan hampir sama aja ya. Nah yang kelima adalah kalau kita ngomongin bagian dalamnya ya. Mobilio ini dia memiliki interior ya, dashboard yang sama dengan Brio gitu ya. Nah sementara kalau di Nissan sendiri ya, kita bilang untuk bagian speedometernya, speedometer Nissan Grand Livina ini lebih serius daripada si Mobilio. Mungkin Mobilio itu karena satu basis dengan Brio ya yang merupakan LCGC, jadi dia dashboardnya, speedometernya itu biasa aja gitu. Kalau ini dashboard dan speedometer itu lebih bagus. Cuman sayangnya ini orang udah bosen sama dashboardnya. Kenapa? Karena dashboard ini udah digunakan di Livina yang sebelumnya. Jadi nggak ada terlalu ubahan yang signifikan antara dashboard Livina yang lama dan Livina yang baru. Dan untuk setirnya, jujur aja kita bilang kita lebih suka setirnya model dari Honda Mobilio daripada setirnya punya Nissan gitu. Nah yang berikutnya adalah yang keenam, kalau kita mau bandingin lapangnya, mana lebih lapang? Kita tes ya. Ini kita posisi duduk seperti ini ya. Udah lumayan ya, dengan sandaran seperti ini. Sekarang kita coba di bagian belakang. Nah, Mobilio ini dia bisa di reclining ya, baris keduanya. Dia bisa dimaju mundurin ya. Ini kira-kira kayak gini. Ini udah cukup nyaman ya untuk baris kedua. Kalau kita mau baris ke belakang, maka kita tinggal tekan ini ya. Maka dia akan otomatis naik sendiri ya. Jadi kita lihat ke belakang. Kalau ini dimundurin gini tadi ya, rebah, maka ini posisinya nih benar-benar pas-pasan ya. Tapi untuk orang dewasa sih ini masih cocok ya, masih layak lah gitu. Tapi ini udah mentok. Sekarang kita coba di Grand Livina, yuk. Nah untuk Grand Livina ya, ini udah nyaman ya posisinya ya. Dan dua-dua Mobilio maupun Livina dia sama-sama belum teleskopik, jadi belum bisa ditarik ke depan setirnya ya. Dia belum bisa ditarik ke depan, hanya bisa atas bawah aja kayak gini ya. Dua-dua sama ya. Oke, dan kita pindah ke belakang. Nah ini juga bisa di slider ya, bangkunya ini bisa di slider. Dan ini adalah posisi yang kita buat. Ini adalah posisi yang nyaman ya. Dia juga nyaman gitu. Sekarang kita pindah ke
belakang kita lihat. Oke, sekarang kita masuk ke baris ketiga ya. Kalau tadi Mobilio dia bukanya dari sini, kalau untuk Livina dia bukanya dari tangan ya, dari bagian sandaran. Nah, kalau tadi dia Mobilio dia ngelipat ke depan, ini dia otomatis maju ke depan. Jadi untuk cara masuknya dua-duanya sama-sama oke sih. Nah, oke, kalau kita lihat, maka untuk baris ketiga bisa dibilang Mobilio lebih lapang daripada Grand Livina ya. Jadi untuk baris ketiganya ternyata Mobilio nih, lihat Grand Livina kakinya ini sangat mentok gitu. Jadi ini sandarannya harus kita majuin lagi gitu. Nah, kalau kayak gini dia lapang ya, tapi ini jadinya si penumpang agak tegak gitu ya. Tapi bedanya sih tipis ya, sebenarnya tipis aja. Nah, kalau untuk jok aku lebih suka jok dari Mobilio ya, cream, kesannya lebih mewah. Cuman sayangnya di Mobilio ini dia AC-nya dia belum double blower ya gitu. Cuman plusnya karena dia belum double blower, dia udah pakai TV atas gitu. Jadinya untuk anak-anak yang mau nonton dia lebih asik ya karena ada TV-nya di atas gitu. Udah gitu dia juga punya sandaran tangan ya yang nggak dimiliki oleh si Mobilio. Jadi dia punya sandaran tangan, terus di AC-nya bagian sini, dan dia punya TV. Memang sih kalau AC di sini dia kurang ini ya, kurang menyebar gitu ya. Tapi apa boleh buat, karena dia ada TV-nya di atas gitu, sehingga ini adalah fitur yang dikorbankan karena untuk memasang TV gitu. Nah, sementara kalau untuk Mobilio seperti kalian lihat, di sini belum ada sandaran tangannya gitu. Jadi untuk meletakkan minuman di sandaran tangan seperti Livina tadi dia belum ada. Selain itu dia di sini nggak pakai TV, cuman aja AC-nya dia udah double blower di atas gitu. Mobilio sandaran kepalanya ini sifatnya nyatu, nggak bisa dilepas. Beda dengan Grand Livina. Karena kalau Grand Livina itu dia bisa dilepas sandaran kepalanya, sehingga kita sebagai pengemudi lebih leluasa untuk mengatur sandaran kepala dari mobil itu. Dan ini adalah spesifikasi dari Honda Mobilio ya. Dan yang ini untuk Grand Livina. 7 juta, 2,6 juta. Oke, jadi tadi itu adalah perbedaan dan persamaan dari Mobilio. Kesimpulannya, mobil ini sama-sama 3 baris, sama-sama irit, sama-sama rendah, sama-sama berpenggerak roda depan. Tapi ada beberapa detail kecil perbedaannya, seperti AC double blowernya lebih menang ini. Dan untuk sandaran tangan di bagian baris kedua, ini punya, dan dia juga punya TV di bagian atas. Lalu untuk fitur-fiturnya, dua-duanya sama-sama lengkap ya, sama-sama udah ABS, airbag, sama-sama di power window dan mirror elektrik. Dan untuk konsumsi BBM-nya dua-duanya sama-sama irit 11-12. Dan untuk harga, yang ini sekarang harganya mungkin sekitar 120 jutaan. Sementara ini harganya sekitar 110 jutaan untuk yang tipe yang sama. Jadi bisa dibilang ini lebih murah daripada Livina, lebih murah daripada Mobilio. Oke, gitu aja tentang perbedaan kita antara Mobilio dan Grand Livina. Silahkan kalian tentukan sendiri mana yang kira-kira cocok buat kalian miliki. Oke? Terima kasih sudah menonton. Aku Rizky. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Assalamualaikum.